Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Bapak Ibu kita akan bahas tentang soal PPG tahun 2024, khususnya di sini adalah soal SJT, di mana di sini ada beberapa bocoran dari teman kita yang sudah melakukan UTBK pada piloting tahap 1. Nah, jadi pembahasan kali ini sangat penting bagi piloting tahap 2 maupun tahap 3. Jadi jangan sampai di skip-skip ya, atau ditinggal video ini. Oke Bapak Ibu, namun sebelum lanjut, seperti biasa bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke, kita langsung saja pada soal yang pertama. Anda membeli makan siang di kantin, namun melihat antrian panjang di kasir. Ketika kasir melihat Anda ingin membayar, ia mempersilahkan Anda untuk langsung ke depan karena Anda seorang guru. Anda sebenarnya ingin mengantre sebagaimana yang biasanya Anda ajarkan. Namun, Anda sedang terburu-buru mempersiapkan materi pelajaran berikutnya. Apa tindakan Anda bila menghadapi kasus ini? A. Tetap mengantri sambil meminta untuk mempercepat pelayanan. B. Tidak akan mendahului antrean bila tidak dalam kondisi mendesak. C. Merasa tidak nyaman ketika harus mendahului antrean tersebut. D. Mengantre untuk menjadi contoh bagi guru dan peserta didik. E. Segera membayar dan berterima kasih kepada kasir karena memberi izin. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah mengantre untuk menjadi contoh bagi guru dan peserta didik. Jadi yang paling tepat dan sesuai adalah jawaban D, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sekolah Anda melaksanakan program untuk mengasah empati peserta didik, dikarenakan tingginya kasus perundungan yang ada di sekolah. Setelah dilaksanakan program selama 1 semester, Anda merasa tidak ada perubahan yang signifikan. Hal yang sama juga dirasakan oleh guru lain. Di sisi lain, Anda tidak menjadi panitia dari program tersebut. Sebagai salah satu guru di sekolah itu, apa tindakan yang Anda lakukan? A. Memfasilitasi diskusi antara guru yang menjadi panitia dan non-panitia. B. Berdiskusi dengan pihak panitia terkait target program yang diinginkan. C. Berupaya untuk menggali informasi dari peserta didik. D. Meminta panitia untuk melakukan evaluasi program. E. Merasa bukan menjadi tanggung jawab saya. Silahkan Bapak Ibu pilih sesuai jawaban yang paling tepat dan sesuai dari soal. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah memfasilitasi diskusi antara guru yang menjadi panitia dan non-panitia. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah yang A, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah seorang peserta didik di kelas Anda sudah seminggu tidak masuk sekolah dikarenakan sakit. Sebagai guru kelas, Anda bermaksud mengajak teman-temannya untuk menjenguk. Hampir seluruh peserta didik dengan antusias merespon ajakan tersebut. Namun, ada 5 orang yang menolak karena khawatir akan tertular. Tindakan apa yang Anda prioritaskan bila Anda menghadapi situasi tersebut? A. Mengajak semua teman menjenguk dengan memastikan bahwa peserta didik itu aman dikunjungi. B. Meminta semua teman untuk menjenguk dengan tetap menjaga protokol kesehatan. C. Berusaha untuk menanamkan bahwa menjenguk itu sebagai bentuk empati. D. Berharap semua teman-teman di kelas mau menjenguk juga. E. Hanya mengajak peserta didik yang mau ikut serta untuk menjenguk temannya. Silahkan Bapak Ibu pilih paling sesuai dari semua jawaban yang ada. Saya hitung mundur mulai dari angka 5.
Yap, jawabannya adalah mengajak semua teman menjenguk dengan memastikan bahwa peserta didik itu aman dikunjungi. Jadi jawaban yang paling tepat dan sesuai adalah yang A, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di pertemuan hari ini, Anda ingin peserta didik memberikan contoh-contoh konkret dari setiap sila Pancasila. Ketika Anda mencoba menanyakan satu persatu, ternyata mereka tidak dapat menyebutkan sila-sila tersebut. Padahal, Anda telah menyampaikan materi tentang sila Pancasila beserta simbolnya masing-masing pada pertemuan sebelumnya. Sebagai guru PPKN, bagaimana Anda menyikapinya? A. Meminta peserta didik mendiskusikan kelima contoh sila di dalam kelompok yang telah ditentukan. B. Berupaya untuk membuat peserta didik melakukan aktivitas selain menulis dan menghafal. C. Membagi kelas ke dalam 5 kelompok berdasarkan sila dan mendiskusikan contoh tiap kelompoknya. D. Memaklumi kesulitan peserta didik dalam mencari contoh konkret secara individual. E. Mengulangi materi sebelumnya dan meminta peserta didik memberi jawaban tertulis. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah membagi kelas ke dalam 5 kelompok berdasarkan sila dan mendiskusikan contoh di setiap kelompoknya. Jadi jawaban yang paling tepat dan paling sesuai adalah C, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sinta adalah keponakan Anda yang bersekolah di tempat Anda mengajar. 1 tahun terakhir, ia mengalami kesulitan konsentrasi dan penurunan nilai dikarenakan kondisi orang tuanya yang sering berkonflik di rumah. Ketika Anda menyampaikan kepada orang tua, mereka meminta Anda untuk membantu nilai Sinta. Anda ingin menolak permintaan tersebut, namun merasa iba dengan Sinta. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menyatakan penolakan secara tegas karena hal tersebut tidak sesuai dengan integritas guru. B. Mencoba menolak dengan menyampaikan yang halus dan sopan. C. Memahami bahwa saya memiliki integritas yang harus dijaga. D. Meminta orang tua untuk bersama-sama membantu Sinta tanpa melakukan pelanggaran etika. E. Melakukan permintaan tersebut namun tidak di semua mata pelajaran. Silahkan Bapak Ibu pilih jawaban yang paling tepat dan paling sesuai berdasarkan kasus yang ada. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah meminta orang tua untuk bersama-sama membantu Sinta tanpa melakukan pelanggaran etika. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah D, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu ketika ada salah seorang rekan guru yang berkomentar negatif tentang cara mengajar Anda. Anda sebenarnya berupaya menerima komentar itu sebagai sebuah masukan. Meskipun demikian, Anda merasa kurang nyaman karena ia menyampaikannya di depan murid-murid di kelas Anda. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengambil sikap tenang dan mengucapkan terima kasih. B. Tetap tenang dan tidak tersulut emosi sesaat. C. Mencoba menahan diri hingga tidak ada peserta didik. D. Tersenyum saja meski merasa sakit hati. E. Menegurnya di depan peserta didik. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah mengambil sikap tenang dan mengucapkan terima kasih. Jadi, dari sekian jawaban yang paling tepat dan sesuai adalah A, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di kelas Anda ada kelompok peserta didik yang tampak dominan di kelas. Namun, ada pula peserta didik yang cenderung pasif dan malu bila harus tampil di depan umum. Selaku guru kelas, Anda sudah meminta kepada semua peserta didik untuk meningkatkan keberaniannya dalam menyampaikan pendapat. Namun, belum ada perubahan yang signifikan. Jika menemui kasus tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan apresiasi pada peserta didik yang berani bertanya. B.
berupaya mempersuasi agar semua berani menyampaikan pendapatnya. C. Meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. D. Menyadari bahwa beberapa orang membutuhkan waktu untuk tampil di depan umum. E. Langsung menunjuk peserta didik yang tampak malu dan pasif untuk bertanya. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. Jadi, dari jawaban A hingga E yang paling tepat dan sesuai adalah C, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda adalah guru fisika kelas 12 yang sedang memberikan materi tentang gelombang elektromagnetik. Di kelas, banyak peserta didik yang tampak bingung dan mengajukan banyak pertanyaan. Anda sebenarnya ingin meneruskan menjawab pertanyaan mereka, namun waktu untuk mata pelajaran Anda tersisa 15 menit. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? A. Memberikan apresiasi pada peserta didik yang berani bertanya. B. Berupaya mempersuasi agar semua berani menyampaikan pendapatnya. C. Menyadari bahwa beberapa orang membutuhkan waktu untuk tampil di depan umum. D. Langsung menunjuk peserta didik yang tampak malu dan pasif untuk bertanya. E. Meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. Silahkan Bapak Ibu pilih, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah meminta teman-teman memberi semangat kepada teman yang sudah lebih berani. Oke Bapak Ibu, itulah jawaban yang paling tepat dari semua jawaban yang ada, yaitu yang E. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Sekolah Anda menjalin kerjasama dengan puskesmas terdekat untuk menjamin kesehatan fisik seluruh peserta didik. Meskipun demikian, Anda merasa lembaga yang diajak kerjasama tersebut tampak kurang berperan. Masih banyak peserta didik yang sering tidak masuk dikarenakan alasan sakit. Sebagai guru yang memiliki tugas tambahan untuk mengelola UKS, apa tindakan Anda? A. Menanyakan pendapat rekan guru lain. B. Mencoba memberikan survei kepada peserta didik yang pergi ke UKS. C. Berpikir tentang melakukan evaluasi dari kerjasama itu selama ini. D. Mengajak diskusi pihak puskesmas untuk mengevaluasi kegiatan yang berjalan. E. Meminta kepala sekolah untuk mencari puskesmas lain yang lebih baik. Silakan Bapak Ibu pilih jawaban yang paling sesuai dan relevan berdasarkan kasus yang ada. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah mengajak diskusi pihak puskesmas untuk mengevaluasi kegiatan yang berjalan. Jadi berdasarkan pertanyaan yang ada, yang paling tepat dan paling sesuai jawabannya adalah D, Bapak Ibu. Jadi berdasarkan pertanyaan yang ada, mulai dari pertanyaan yang pertama hingga terakhir ini Bapak Ibu, nilai yang paling besar adalah nilai kolaborasinya. Itu nilainya sangat tinggi Bapak Ibu. Jika diberi nomor, maka nilai kolaborasi itu nilainya 5. Kemudian, jika kasus atau masalah yang ada melibatkan murid, maka yang perlu diutamakan adalah keberpihakan pada murid. Maka itulah salah satu kunci keberhasilan dalam menjawab soal UTBK yang ada Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dan kita bahas kali ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sehingga nanti saat Bapak Ibu melaksanakan UTBK mempunyai gambaran sehingga tidak bingung dalam menjawabnya. Yang pada akhirnya Bapak Ibu semua akan mendapatkan sertifikat pendidik. Amin ya robbal alamin. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.